think Indonesia can play any role at the moment because Indonesia decided to isolate itself in this respect. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Hai bos, sawadikap para kaum barbar. Menginjak 6 hari gencatan senjata, situasi Gaza mulai membaik. Bahkan banyak warga Gaza yang healing ke pantai untuk menghilangkan penat. Walaupun begitu, mereka tetap memikirkan nasibnya setelah gencatan terakhir ini berakhir. Diketahui, Mesir, Qatar, dan Mamarika sepakat untuk menengahi mediator gencatan senjata selama 4 hari di Gaza yang akan berakhir pada Senin 27 kemarin. Hingga sampai saat ini, gencatan senjata diperpanjang selama 2 hari. Ya, mungkin Israel sudah capek dan luluh. Keinginan melenyapkan Hamas sudah sirna, atau sebenarnya Israel sudah babak belur karena kehabisan dukungan dan desakan negara Islam. Tanpa Mesir, Qatar, dan Mamarika, gencatan senjata ini mungkin tak akan terjadi. Toh banyak negara yang menutup mata atas kencrotan Israel dan Gaza. Lalu, kemana Indonesia? Mengapa tidak Indonesia saja yang menengahi konflik ini? Secara Indonesia sudah diberi mandat juga oleh Oki untuk menghentikan konflik Israel dan Hamas. Jika flashback ke tahun kemarin, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh pernah berpidato. Therefore, I am sure that Indonesia will stand solid for the Palestinian rights. What we need from Indonesia is not to be a mediator. Indonesia will not be a mediator. Indonesia is on the side of Palestine. Ya, Palestina tidak mau Indonesia menjadi penengah antara konflik dengan Israel. Dia menginginkan Indonesia akan berdiri kokoh untuk hal-hal rakyat Palestina. Lalu, apa yang Indonesia bisa lakukan untuk Palestina? Indonesia hanya bisa memerdekakan Palestina lewat jalur diplomasi. Dan yang sudah-sudah, cara ini pun berakhir buntu. Israel secara terang-terangan tidak menghargai Indonesia. Nyatanya, RS Indonesia di Gaza kemarin dikencrot habis-habisan oleh mereka. Walaupun kecaman selalu datang dari pihak Indonesia, tapi Israel nggak mau tahu tentang itu. Dan kenapa Israel berani menyerang RS Indonesia? Karena Israel tahu kalau Indonesia cuma hanya bisa mengutuk dan mengecam di media saja. Lalu, apakah mengutuk dan mengecam Israel akan takut? Tidak semudah itu, bos. Indonesia dan negara-negara lain tak akan berani mengirim tentaranya atau senjata untuk membela Hamas. Bayangin, senjata Konoha saja masih impor dari Israel dan Mamarika. Masa iya mau dikasih Hamas? Bisa-bisa kita digulung sama Mamarika. Kecuali mereka yang berseberangan oleh Mamarika bisa jadi berani men-COD alat militernya seperti Korea Utara. Bagi negara Israel, Indonesia tidak begitu banyak membantu kemerdekaan Palestina. Mereka menganggap semua yang dilakukan Indonesia hanyalah sia-sia, tak ada efeknya bagi negara Israel. Yang ditakuti Israel adalah Indonesia bisa menyatukan bangsa Arab, negara Muslim untuk bersatu melawan mereka dengan kekuatan militer. Namun, untuk saat ini bangsa Arab lebih percaya ke Israel dan Mamarika, karena bangsa Israel lebih menguntungkan mereka. Tapi, lihatlah nanti, bos. Ada saatnya seluruh negara Muslim bersatu untuk menghadapi Israel dan sekutunya. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Duta Besar Israel di Singapura mengatakan bahwa Indonesia tidak begitu banyak membantu Palestina selama ini. Menurut pandangannya, dengan membuat pernyataan di media mengecam itu hal yang biasa untuk Israel. Dan pernyataan seperti itu tak akan membuat Palestina menjadi merdeka. Memberi bantuan ke warga Gaza Palestina itu hal yang wajar karena bukan hanya Indonesia saja yang memberi bantuan. Negara lain pun juga memberi bantuan, bahkan Amerika menggelontorkan 100 juta US dollar untuk warga Gaza yang kehilangan tempat tinggalnya. Namun perlu digarisbawahi, Mamarika memberi bantuan bukan berarti itu membantu Hamas. Mamarika dan anaknya Israel sepakat untuk menghabisi Hamas ke akar-akarnya. Joe Biden pernah mengatakan, jika Hamas tak dihabisi maka nanti entah kapan ia akan menyerang lagi.
Di sisi lain, akhirnya Indonesia memberi gebrakan untuk Israel, khususnya netizen Indonesia. Ya, memang sudah diakui dunia jika netizen Indonesia adalah netizen yang paling barbar. Dan akhir-akhir ini netizen Indonesia membuat para tentara Israel IDF kena mental. Selama 2 minggu netizen Indonesia melakukan teror hingga menghujat akun media sosial tentara Israel. Hujatan itu membuat tentara Israel frustasi hingga menutup akun dan mengganti nomor WhatsApp-nya. Seorang tentara Israel mulai meminta maaf ke netizen Indonesia. Terlihat akun bernama Sai Golden itu meminta maaf kepada netizen Indonesia terkait apa yang telah dilakukannya. Bayangin saja, ia telah menerima 7.000 kali telepon hingga 15.000 notifikasi dari media sosial. Jebol-jebol tuh HP. Nah, jadi seperti itu bos, tentang penilaian Israel ke negara Indonesia. Silahkan kencerotkan komentar kalian di akun tentara Israel.